Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, pagi ini saya akan kutipkan satu kalimat pendek dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah yang sangat luar biasa, dalam bukunya Risalatul Amin. Sebuah kutipan yang insya Allah akan mencerahkan kita semua bagaimana cara bergaul kita dengan orang sehingga kemudian kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Buku ini buku kecil yang yang insya Allah akan banyak mencerahkan kita semua dalam beberapa sikap dan tindakan kita dalam kehidupan ini. Kita harus bagaimana? Beliau mengatakan, jangan langkahkan kedua kakimu kecuali ke tempat yang kau harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap kita seharusnya langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang bisa menghimpun dan mengoleksi pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan langkah-langkah yang kemudian menjadikan kita semakin banyak mengoleksi dosa-dosa. Istilahnya, kalau kita ingin melangkah, maka langkah kita dekatkan ke pintu-pintu surga. Jangan sampai langkah-langkah kita malah merapat ke pintu-pintu neraka. Langkah-langkah kita hendaklah banyak membuka jalan terang, bukan masuk ke wilayah gelap dan gulita. Kemudian beliau melanjutkan, jangan duduk kecuali di tempat yang galibnya kau aman dari maksiat kepada Allah. Ini sungguh luar biasa ya. Kita oleh beliau disarankan dan sangat dianjurkan, diperintahkan bahkan. Jangan sampai kita duduk di mana kecuali, kata beliau, di tempat di mana kita aman dari maksiat. Artinya jangan sampai duduk kita hanya menjadi tempat di mana kita hanya menjadi pelaku maksiat, atau kita mendengarkan maksiat, atau kita menambah maksiat, atau kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat menginginkan agar kita semua berada dalam ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfirman, atiullah wa atiur rasul wal amri minkum. Kemudian yang ketiga, jangan temani kecuali orang yang kau mintai tolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seni berteman ya. Orang yang kita hendaknya berteman dengan orang-orang yang memang dengan pertemanan itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin tahu bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman kita adalah teman-teman yang membawa obor kebenaran, bukan obor kebatilan, yang ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang senantiasa menyuruh pada kebenaran, pada kebaikan, dan mencegah dari keburukan. Jangan sampai sebaliknya, orang yang ya'mur bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf, orang yang menyuruh pada kemungkaran dan mencegah pada kema'rufan atau kebaikan. Teman-teman kita adalah orang-orang yang shadiqin, orang-orang salihin, orang-orang yang mutawakkilin, orang-orang sabirin, orang-orang syakirin, orang-orang yang mujtahidin, orang-orang salikin, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut zahidin, orang-orang yang muridin, orang-orang yang senantiasa menjadikan nafsunya terteku oleh ketakwaannya, orang-orang yang muttaqin. Sehingga dengan demikian maka kita suatu saat akan dikumpulkan di akhirat bersama zamrah, orang-orang zumratul ar-radina billahi subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbah sebagai Tuhannya. Kemudian yang
terakhir, jangan pilih untuk dirimu selain orang yang dengannya kau dapat menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku secara personal, juga berlaku secara komunal ya. Kalau kita berteman dengan seseorang, maka pastikan bahwa dengan pertemanan itu kita menjadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yazdad la yanqus. Dengan pertemanan itu yazidul iman wala yanqusul iman. Artinya kalau kita berteman dengan orang-orang yang hanya mengurangi iman kita, merontokkan iman kita, berarti kita sungguh-sungguh sangat rugi dalam pertemanan itu. Kata beliau dengan rada khawatir, beliau mengatakan, tapi yang seperti itu tuh sangat sedikit. Wa qalilun minhum. Sungguh sangat sedikit orang-orang seperti itu. Dan kita sadari bahwa orang-orang yang duduk di tengah orang-orang yang menghindari duduk-duduk yang hanya hoax, hanya adu domba, hanya ngerasain orang, itu tidak banyak ya, tidak banyak. Kemudian orang juga yang langkah-langkahnya senantiasa menuju kebaikan, hanya ingin menuai pahala, itu juga tidak terlalu banyak atau tidak banyak. Karena kesadaran tentang akhirat ya, apa disebut dengan orientasi akhirat oriented itu kadang-kala terkaburkan oleh gemerlap dunia, terkaburkan oleh harta, terkaburkan oleh nafsu, sehingga dalam jiwa kita terjadi kabut-kabut rohani, atau disebut hijab rohani, atau kadang-kala rohani kita juga gerhana ya. Gerhana, kemudian kehilangan cahayanya karena demikian banyak perbuatan-perbuatan yang menistakan hati kita sendiri, menistakan nurani kita sendiri. Bapak, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, tempat duduk yang baik, kemudian orang-orang yang senantiasa menambah keimanan kita kalau kita berteman dengan mereka, sehingga suatu saat kita tidak menjadi orang-orang yang hina dan terhinakan di sisi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, saat kita menghadapnya, berjumpa dengannya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.